صل على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lakum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا تستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Sadaqallahul azim. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم الأرض بسطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسرا ومكروا
ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 7. Yang sebelumnya ayat 5 itu Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Jadi Kanjeng Nabi Nuh berdakwah itu siang dan malam, berdakwah kepada kaumnya. Namun apa yang ia dapat, falam yazidhum du'ai ila firara. Bukan tambah mendekat, namun tambah menjauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum. Dan sungguh-sungguh aku kullama da'autuhum, setiap apa yang didakwahkan, litaghfir lahum, tujuannya untuk memintakan ampun bagi umatnya. Jadi bukan cuma berdakwah bil lisan, bukan cuma berdakwah bil hal, namun Kanjeng Nabi Nuh mendoakan umatnya juga. Jadi ciri-ciri seorang pemimpin seperti itu. Bukan cuma mengajak aja dengan lisan, tapi juga harus menjadi uswah, jadi contoh dalam perbuatan. Bukan cukup itu saja, namun harus juga mendoakan umatnya. Kalau sekarang pengikut-pengikutnya, santri-santrinya umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga-tiganya itu harus ada pada diri seorang pemimpin, ya. Seorang ulama, seorang tokoh, seorang kiai harus mempunyai 3 indikator. Yang pertama, dia harus mengajak ke arah kebaikan. Terus yang kedua, dia bukan cuma mengajak, tapi juga mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma itu saja, namun seorang pemimpin, seorang kiai, seorang ulama harus bisa mendoakan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang beliau dapatkan, Kanjeng Nabi Nuh dapatkan, ja'alu asabi'ahum, menjadikan jari-jari mereka, fi adhanihim, menutup udhun, kuping mereka. Jadi kupingnya ditutup, bukan cuma dengan 1 jari, tapi dengan jari-jari mereka tutup. Kayak orang adzan ditutup, biar enggak kedengeran apa yang
didakwahkan oleh Kanjeng Nabi Nuh. Segitunya ya. Kasihan Kanjeng Nabi Nuh. Bukan cuma itu aja, bukan cuma ditutup kupingnya dengan jari-jari tangannya, wastaghsaw thiyabahum, dan juga menutupi wajah mereka, kepala mereka dengan apa? Thiyabahum, dengan baju mereka. Sampai kurang kalau cuma tangannya tok yang dibuat nutup, sampai selimut-selimutnya dibuat tutup. Wa asarru wastakbaru istikbaro, dan kaumnya Nabi Nuh ini wa asarru, kekeh dia dengan pendiriannya, enggak mau terhadap ajakan Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Wastakbaru istikbaro, sudah kekeh enggak mau, terus dia sombong dengan sesombong-sombongnya, angkuh dengan seangkuh-angkuhnya. Itu yang dialami oleh Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Umurnya Kanjeng Nabi Nuh itu sekitar 800 tahun. Namun umatnya yang setia mengikutinya hanya 80 orang. Jadi 800 tahun bagi 80 berapa itu? 10 tahun. 10 tahun cuma dapat 1 orang, kalau di rata-rata seperti itu. Namun kata Allah di dalam Al-Quran tentang Kanjeng Nabi Nuh itu, innahu kana abdan syakuro. Tetap Kanjeng Nabi Nuh itu termasuk hambanya Allah yang pandai bersyukur. Walaupun dia punya 80 santri, 80 kaum, dia tetap bersyukur. Sekarang gak ada yang sesabar beliau, yang segigih beliau, gak ada. Kalau santrinya dikit, buyar tuh pondoknya itu. Enggak diopeni ya. Dan yang merasa santrinya banyak merasa sukses, belum tentu. Tumma inni da'autuhum jihara. Kemudian Kanjeng Nabi Nuh itu, ini sungguh-sungguh aku da'autuhum, berdakwah atas kaumku ini, jihara, dengan terang-terangan, dengan berdakwah, dengan berpidato, jihar, dengan suara dikeraskan. Summa ini, kemudian Kanjeng Nabi Nuh ini tahu kalau kalau kaumnya ini ada yang mau dengan dakwah terang-terangan, ada juga yang takut. Makanya Kanjeng Nabi Nuh, summa ini, kemudian sungguh-sungguh aku a'lantu lahum, aku umumkan kepada mereka, aku sampaikan kepada mereka, wa asrartu lahum israra, dengan rahasia kepada mereka, atau dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Asrar dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi. Fakultu, maka Kanjeng Nabi Nuh berkata, istaghfiru rabbakum, bertaubatlah kalian, mohon ampun kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah Subhanahu wa taala, kana ghaffara, ada siapa Allah? Ghaffara, maha pengampun. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, berarti kita termasuk hambanya yang dicintai ya. Kalau kita sudah dicintai, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, akan menerima tobat kita. Kalau kita sudah diampuni, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yursilis sama alaikum, aku utus dari langit. Apa yang diutus dari langit itu? Air hujan. Alaikum, bagi kalian, mitroro, dengan lebat. Apa maknanya? Diberi barokah, diberi hujan barokah oleh Allah dengan sangat banyaknya. Jadi lebat, hujannya hujan yang lebat. Wa yumdidkum
dan juga Allah akan memperbanyak bagi kalian, akan menambah bagi kalian. Apanya yang ditambah? Bi amwalin, dengan harta kekayaannya ditambah oleh Allah, diperbanyak oleh Allah. Wa banina, dan juga anak-anaknya juga. Kayak Ustadz Sauki ini, tempat duduknya panas barusan, jadi banyak anaknya besoknya. Wa yaj'al lakum, dan menjadikan bagi kalian Allah jannatin, kebun atau surga. Wa yaj'al lakum, dan menjadikan bagi kalian anhara, sungai-sungai. Jadi maknanya apa? Sejahtera, sentosa hidupnya dilambangkan dengan jannatin dan anhara. Jadi sungai yang mengalir, ada airnya sungai itu untuk mengaliri kebun-kebun, sawah-sawah, menandakan kemakmuran, bagaikan di sorga. Kalau di sorga kan jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu yang terjadi kalau kita diterima tobat kita oleh Allah, diampuni dosa-dosa oleh Allah, maka Allah akan menurunkan dari atas langit rahmat yang sangat lebat kepada kita, dan menambah kekayaan kita yang barokah, dan menambah anak-anak kita yang barokah, dan menjadikan kehidupan kita seperti di dalam surga, penuh dengan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Kalau diampuni, makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh tatkala diberi petunjuk, nggak mau. Tatkala diberi nasihat marah, tersinggung, ya, malah menjauh, nggak dijadikan kelompoknya, dipecat jadi temannya. Malakum tarjuna lillahi waqara. Malakum, kenapa kalian tidak takut kepada Allah yang Maha Agung? Qad khalaqakum atwara, dan sungguh-sungguh menciptakan Allah kepada kalian itu atwara, secara step by step, ya. Dari nutfah, ya. Dari apa dulu? Dari mani, ya. Dari mani terus dibentuk jadi darah yang menempel, ya. Surat apa itu? Di surat Al-Mu'min tadi. Ayat ayat 12, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah yaitu sperma, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, juga dijadikan dari saripati tanah itu nutfah, darah yang menempel. Tsumma khalaqnan nutfatah alaqatan wa khalaqnal alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzama lahman tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Jadi ganteng, guys. Kalau sudah disempurnakan kan ganteng. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baiknya pencipta. Dulu sampean itu dari sesuatu yang menjijikkan, ya, dijual ke pasar tidak laku, dan orang nggak mau. Makanya kita harus sadar diri, siapalah diri ini, ya. Kita hanya Abdullah, tugasnya Abdullah hanya mematuhi perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah, dan taat kepada pimpinan, taat pada ulama, taat pada kiai, taat pada pemimpin kita. Syaratnya supaya kita ditambah harta kita, diberi barokah anak-anak kita, dan kehidupan kita dijadikan seperti di surga. Syaratnya kita harus pandai-pandai beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, pasti Allah akan menurunkan dari atas langit barokah yang sangat banyak. Berbentuk apa? Keberkahan dalam harta kita. Harta kita barokah,
banyak melimpah ruah sampai luwe-luwe. Kalau sudah lebih-lebih ya disalurkan ya pada tempatnya. Wabanin, dan banyak anak. Jadi siapa orang yang tidak punya anak, cepat bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya biar dikasih anak. Wa yaj'al lakum, dan menjadikan siapa Allah kepada kita semua jannatin, wa yaj'al lakum, dan menjadikan Allah kepada kita anhara, lambang kemakmuran, lambang kesejahteraan. Sudah banyak anak, rezeki melimpah, kehidupannya barokah, sejahtera, bahagia, tentunya selamat dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya